Kita mulai dari Persib. Yes. Persib ini dengan pemain barunya baru gagal di Piala Presiden. Piala Presiden 2025, tapi ya harusnya tidak usah terlalu kecewa lah. Betul. Karena ini kan persiapan juga baru kalau nggak salah sekitar seminggu dah. Seminggu benar. Seminggu ya. Itu yang dikatakan oleh ya. Bojan Hodak. Cuma kan sebenarnya bukan itu yang mungkin mengkhawatirkan. Iya, harapannya adalah kemarin Madura itu semifinal. Semifinal. Nah, kita harapkan juara. Sih. Tapi di latihan kok masih ditutup. Nggak kelihatan tuh ya. Iya. Sayang sih lagi nggak di Jogja gua. Iya, makanya. Jadi saya Bang Wes tolong dong kasih spill dikit Bang Wes gitu. Karena terus saya penasaran, Is. Kita nggak usah bahas yang lalu lah, tapi yang sekarang ini kok yang lain udah sama dengan Biak sebenarnya. Iya, Tapi kita nggak bahas Biak dulu nih. Tapi Malut ini kan tim papan atas. Persebaya sebenarnya jauh lebih komplit lah. Iya, betul. Apakah mereka mengejar Asia di musim depan? Karena gagal nih di Shopee Cup nih. Iya, bener. Gagal juga tampil ya dia. Iya, dia juga tampil gitu. Ya, itulah. Tapi kalau lo ngelihat sekarang kan klub-klub kayaknya dengan ya diumumkannya boleh maksimal 11 pemain asing. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga ST Resto. Yes. Lu ganti baju. Ganti. Tapi kali ini kita akan bahas kembali akhirnya panasnya bursa transfer. Udah ada banyak, Is. Ketika gue bacain itu, ketika kemarin kan kita wawancara bro kayak Dava, Semi, terus satu lagi siapa? Sebelumnya Goli, terus Bang Zaki Iskandar gitu. Bahas dong bursa. Kangen juga mereka kita berdua, Is. Bener ya? Iya, nih kita akan bahas nih sekarang soal per bursa transferan. Ya, tapi ini khusus 4 tim dulu ya. Ya, 4 tim dulu. Musim lalu. Papan atas musim lalu. Kita mulai dari Persib. Yes. Persib ini dengan pemain barunya baru gagal di Piala Presiden. Piala Presiden 2025, tapi ya harusnya tidak usah terlalu kecewa lah. Betul. Karena ini kan persiapan juga baru kalau nggak salah sekitar seminggu dah. Seminggu benar. Seminggu ya. Itu yang dikatakan oleh Bojan Hodak. Cuma kan sebenarnya bukan itu yang mungkin mengkhawatirkan bukan soal gagal di Piala Presiden. Tapi adalah Persib ini kan cuci gudang semua pemain asing. Betul. Satu itu, kedua adalah mereka menghilangkan center back utama mereka. Capers dan juga Gustavo Franca. Jadi artinya akan ada orang baru nih di situ. Butuh adaptasi yang pasti. Butuh adaptasi dan mereka juga kehilangan Victor Bonevo yang sudah menyatu. Back tengah itu yang masih ada mungkin yang masih ada yang biasa yang murni itu Ahmad Jufrianto. Dan kemarin sempat cedera ya di pertandingan. Lalu siapa lagi lokal selain Ahmad Jufrianto? Panggilnya Kakang Rudianto. Robi Darwis mungkin ya. Tapi kan duanya masih sangat muda untuk diberi tanggung jawab besar. Betul. Mereka mendatangkan pemain lokal, back tengah Hamra. Tapi kan pemain baru butuh adaptasi. Betul. Tapi kemarin udah lumayan tenang dan memang oke kok. Iya. Jadi tadi ini yang kita belum lihat dari semua pemain asing yang sudah diumumkan sampai ini tanggal 15 ya. Kita syuting tanggal 15 malam sampai yang kita belum lihat kan Julio Cesar. Karena dia pemain asing pengganti pemain tengah, back tengah ya. Jadi belum lihat itu. Kalau yang lain udah dimainkan semua ya di Piala Presiden. Artinya kita tunggu bagaimana si Persib ini mengolah pemain-pemain baru. Yang pasti gini, tanggal 17 sampai tanggal 27 mereka akan ke Thailand, betul. Dan tanggal 26-nya mereka akan uji coba dengan Polistero. Polistero ini tim yang promosi ke Thai League One ya. Jadi Polistero ini dulu Backtero Sasana. Iya, betul. Kalau nggak salah satu pelatihnya atau manajernya si Kosin. Kosin. Jadi terlepas dari itu, ini sepertinya TC atau persiapan di Bangkok hampir 1 minggu ya, atau hampir 10 hari ini coba dimaksimalkan. Iya, betul. Karena mungkin ini akan jadi salah satu persiapan ke playoff. Iya, Agustus mereka playoff. Betul. Dan kabar bagusnya adalah mereka akhirnya dipilih menjadi tuan rumah ya. Betul. Harusnya kan Manila Digger yang jadi tuan rumah, tapi ternyata setelah ada lobby-lobby, mungkin akhirnya Persib lah yang menjadi tuan rumah.
Tapi di luar itu dengan kekalahan Persib dari Port, ini kekalahan dua musim berturut-turut ya. Yang satu Elite Champions League 2 di kandang juga, tapi di GBL lah waktu itu. Dan sekarang mereka kalah di Sijar Arupat dengan kondisi sama. Ketika tandang ke Port, skornya 2-2 musim lalu, tapi di kandang kalah 2 kali. Ini menurut saya catatannya bukan soal apa-apa. Dengan Persib yang lama, masih ada Kuipers, ada Gustavo Franca dan lain sebagainya, kalah. Ini dengan Persib yang baru, event ini memang baru pre-season ya, tapi kalah juga. Ini juga menurut saya jadi sedikit catatannya yang harus dimaksimalkan karena lawannya tim dari luar Indonesia, artinya seperti itu. Dan katanya kan target Persib Bandung di musim ini berbicara lebih di Asia. Ini juga memang harus jadi concern lebih bagi Persib dengan kekuatan baru, pemain-pemain baru, dan ini memang ini PR banget bagi seorang Bojan Hodak. Tapi menariknya adalah Bojan Hodak ini kan pelatih dari Balkan ya, pelatih dari negara Yugo ya di Kroasia. Staffnya juga ada yang yang baru dari Kroasia, tapi semua pemainnya pemain dari Brazil dan dari Argentina. Artinya dua kutub yang berbeda. Ini juga menarik sebenarnya. Tapi kan ini pemain-pemain yang memang sudah ada beberapa yang sudah dikenal Bojan ya, karena kan ada main di Malaysia yang di Malaysia gitu kayak Luko dan segala macam. Tapi yang pasti dengan aturan baru boleh maksimal 11 pemain asing, Bojan memastikan paling gue cuma nambah 1 lagi. Iya, katanya itu dari Thailand, pemain yang dari Thailand yang akan masuk. Tapi sampai kita syuting belum diumumkan. Katanya memang pekan ini harusnya ditentuin pekan ini ya. Dan gue lihat tadi kalau nggak salah di sosial media juga udah ada Wilujeng Sumping sih. Iya. Ada Wilujeng Sumping tuh di yang tulisan Bandung apa tuh di mana ya? Itu di mana? Yang pokoknya Bandung itu dibuat seperti sedang tersenyum itu tulisan itulah yang terowongan. Nah, itu dia bikin di situ tuh kalau nggak salah tuh. Yang pasti gini, di luar itu ini mungkin agak basi. Persib Bandung ini musim ini tim kreatifnya kreatifis. Betul. Terutama dalam memperkenalkan pemain baru, betul. Harus diacungi jempol. Sebagai mantan wartawan koran kita kita bangga ya. Mereka mengumumkan dengan koran. Betul, radio. Terus di Videotron, terus di pamflet, brosur, sama kirim surat juga di pos. Gokil. Artinya ini di luar kita ngomentarin perubahan agak ekstrimnya Persib ini, mereka juga punya cara yang memperkenalkan dengan cara yang baik, unik. Dan ini menurut saya ini bagian dari strategi marketing. Ini menarik dan semoga nih harapan saya adalah Persib di musim ini bisa maksimal di Asia, bisa paling tidak lolos fase grup lah dulu. Itu dan dengan cara-cara seperti marketing itu, ini bukan sekedar gimmick, tapi ini kalau orang bicara media koran udah nggak dikenal, tapi gara-gara Persib memperkenalkan. Gue yakin pikiran rakyat saat itu terjualnya lebih banyak. Betul. Jadi ini saya bangga aja sebagai mantan wartawan koran gitu guys ya. Jadi terima kasih buat Persib untuk itunya, untuk perkenalan itu, dan harapannya Persib bisa berbicara banyak di Asia. Iya, itu dia. Dan kita beralih ke tim runner up-nya Dewa United. Ini gila-gilaan lagi, jor-joran lagi, sama seperti musim lalu sebenarnya. Betul. Dan yang kali ini agak menggila adalah dia mendatangkan Nick Kuipers, Stefano Lillipali. Betul. Itu. Satu lagi yang paling terbaik, Rafael Strike, walaupun belum diumumkan resmi saat ini tapi sudah dipastikan sama Ardian manajer presiden klubnya Dewa United itu udah dikontrak mau 3 tahun lah gitu. Kalau Persib melakukan perubahan ekstrim, kalau Dewa menambah kekuatan. Walaupun ada beberapa yang dilepas juga. Cuma yang berbeda sekali yang akan membuild up ulang adalah pemain back tengah. Karena dua back tengah mereka pergi semua. Angelo Meneses dan Risto Mistaki. Dan termasuk juga ada fullback mereka si Reva kan keluar juga. Dengan masuknya Nick Kuipers, Edo Febriansa, skate dulu. Kasih Edo Febriansa ini mengganti pemain yang keluar itu. Tapi overall lini tengah dan lini depan ini kayak ditambah kekuatan, bukan dirombak tapi ditambah kekuatan. Bayangin masih ada Kakariki, masih ada Egy Maulana Fikri, masih ada Jaja, Messi Dorong, siapa lagi itu? Satu lagi itu si Taisi Marukawa, Alexis Messi Doro udah ya. Taisi Marukawa. Di depan masih ada si siapa? Alex Septian, Alex Martin, ketambahan strike. Di tengah ketambahan
Privat Barga. Nah, artinya ini Privat Barga kan sayap itu juga. Iya, dan memang sama dengan Persib memang ini akan bermain di Asia juga walaupun layar ketiga ya, challenge. Jadi menurut saya kalau kebutuhan kedua tim ini dengan terutama Dewa dengan banyaknya tambahan pemain ini juga akan berguna bagi di Asia. Harapannya adalah kemarin Madura itu semifinal. Nah, kita harapkan juara. Iya, ini juara ini Kamboja bisa ke final. Iya, kita harapannya juara. Kita belum pernah di level Asia itu juara. Iya, betul. Kita paling banter KTB itu peringkat ketiga. Pelita Jaya peringkat keempat. Semifinal Persipura semifinal. Nah, ini saya harapkan dengan kekuatan yang makin bagus ya. Ini bisa jadi maksimal dan perlu catatan satu lagi, kedatangan Wahyu Pras juga penting. Oh iya benar, Wahyu Pras ini kemarin tenang banget dia. Iya. Tenang ya, banget. Wahyu di belakang tuh pilihannya banyak sekarang. Pakai 3, walaupun kalau nggak salah kemarin pakai 3. 3 iya. Jadi kalau misalnya pakai 3 atau pakai 2 back tengah, pilihannya ada Skate, Casio sama Nick, ada juga Wahyu Pras. Betul. Ini menarik sekali. Iya, itu dia. Dan Stefano Lillipali juga benar-benar menambah ya. Betul. Improvisasi ataupun kreativitas di lini depan. Walaupun memang Lillipali mungkin bukan pemain yang 90 menit. Iya. 80 atau 70, tapi efektivitas dia sebagai pemain yang berpengalaman, pemain yang cukup punya nama dan dia punya jadi solusi ini penting buat tim ini gitu. Oke, itu tadi Dewa United kita doakan karena dia juga udah langsung ke fase grup, nggak perlu playoff. Yes. Jadi kita doakan semoga berprestasi. Persib pun kalau gagal di playoff ini langsung ke FC Challenge League. Ya, sekarang Persib sih harapan saya tetap di Champions League 2. Champions League 2. Dia Champions League 2 dia bisa lolos fase grup gitu. Sedangkan Dewa targetnya juara. FC Challenge League. Oke, kita lanjut ke Malut United yang masih adem ayam terlihatnya. Udah tanya Bang Wes belum? Baru Septian David Maulana. Iya. Gue belum komunikasi sama Bang Wes. Sama, gue juga baru mungkin. Saya coba tanya, pelatih kepalanya siapa sih sebenarnya? Nah gitu. Ya katakan Henry Susilo. Pertama Rahmat Darmawan dulu. Iya, Rahmat Darmawan, tapi sekarang terbaru katanya mau Henry Susilo. Tapi ya belum tahu nih. Iya. Sekarang nih yang diumumin, tapi yang pasti kan Malut United cuma memastikan bahwa mereka akan tetap memakai pelatih lokal. Iya, jadi pelatih lokal itu yang belum dapatkan di lisensi yang sama itu adalah Rahmat Darmawan, Henry Susilo. Siapa lagi? Masih ada sih beberapa yang O'Neil Meiser udah. Rudy Eka udah ke sana. Rudy Eka udah ke Bahrain. Angkatan itu masih banyak sih, tapi gue lupa deh. Iya, tapi yang pasti kan hampir semuanya sudah nggak ada, masih tinggal sedikit lah pilihannya gitu. Jadi jangan-jangan Bima Sakti lagi nanti. Mas Bima juga bisa. Iya. Jadi tapi yang pasti sampai sekarang juga baru memperkenalkan pemain barunya itu Septian David Maulana. Ya, padahal siapa Septian namanya David. yang dari Persita. Bukan PSS Sleman yang kemarin yang anak Tulehu. Siapa? Siapa namanya? Lestaluhu. Bukan, satunya lagi. Manahati Lesusan. Itu udah latihan, tapi belum diumumkan. Kan udah dari tahun lalu. Iya, sorry. Gimana lu? Sorry. Manahati udah dari tahun lalu. Iya, Tapi yang menarik adalah persiapan ini sudah dilakukan, terus sudah uji coba sama sistem pelatih. Nah, nanti pelatih kepalanya kalau datang gimana? Kan itu pertanyaan kan sebenarnya. Iya. Berarti apakah nanti jadinya pelatih kepala nanti dipinjam lisensinya doang, tapi yang coba akan di-develop adalah pelatih mereka yang sekarang asisten pelatihnya. Iya. Nah, ini kan kita masih ini tunggu nih. Iya. Nah, kita lihat aja nanti nih dari Malut United kejutannya seperti apa, karena mereka juga kan setelah gagal berkiprah di AFF. Nah, ini kan tentunya Shopee Cup ya. Iya, tentunya mereka harus bisa paling tidak mempertahankan. Betul. Apa yang sudah mereka capai kemarin ya, dan persaingannya lebih berat sekarang. Dan yang pasti gini, sebenarnya kan dia tidak tertutup di sosial medianya, tapi berhasil menutupi yang belum datang. Benar. Misalnya nih 4 pemain Brazil, Franca, si David da Silva, Ciro, dan satu lagi Tiron katanya, Tiron. Itu satunya kan Spanyolnya. Ini udah gabung katanya. Terutama, udah gabung. Ini gosip yang beredar gitu, terutama Ciro dan David udah gabung gitu. Tapi
di latihan kok masih ditutup. Nggak kelihatan tuh ya. Iya. Sayang sih lagi nggak di Jogja gua. Iya makanya. Jadi saya Bang Wes tolong dong kasih spill dikit Bang Wes gitu karena terus saya penasaran kita nggak usah bahas yang lalu lah, tapi yang sekarang ini kok yang lain udah sama dengan Biak sebenarnya. Iya, kita nggak bahas Biak dulu nih. Tapi Malut ini kan tim papan atas, tim yang jadi sorotan sebenarnya dengan prestasi. Setelah kemarin juga ada kasus. Iya. Dan musim lalu juga fenomenal ya. Ini menurut saya ya bikin orang penasaran sih. Ya walaupun ada kabar-kabar angin si A, si B, si C, tapi kan itu kabar angin. Iya, gitu. Kita berharap ya segera aja diumumin nanti. Karena kompetisi kan paling praktis kan tanggal 8 Agustus kick off. Yes. Ya tinggal berapa? Nggak ada sebulan. Nggak ada sebulan. 3 minggu. Sebulan, iya 3 minggu lagi. Nggak mungkin kalau pelatihnya belum ditentuin. Betul. Agak aneh. Iya. Iya, apakah nanti cuma ya udah datang aja lo, yang penting udah disiapin timnya gitu kan? Ya kan di mana-mana kalau pelatih kan ya gue. Atau memang sekarang udah pelatih, tapi memang disamarkan. Ya, disamarkan dulu. Iya sih. Kita tunggulah nanti kabar-kaburnya seperti apa. Yes. Dan sekarang Persebaya yang pulang dari Australia dengan tersenyum. Menang 2-0. Beberapa orang menyebutnya Persebalkan. Iya, karena banyak pemain dari Balkan sekarang ya. Iya. Menarik juga. Ada Eduardo Perez dipertahankan. Terus siapa namanya? Dejan Tumbas dipertahankan, yang baru Milos. Iya. Dan kabarnya calon penggantinya Flavio Silva sama orang itu juga katanya top skor Liga Montenegro. Oke. Top skor Liga Montenegro ya. Tapi belum diumumin, dia doang nih ya. Ya kan Flavio kan sebenarnya bertahankan, tapi ternyata dengan sistem transfer dia gabung Kaizer Chiefs. Di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, betul. Di Afrika Selatan. Dan apa namanya? Para pemain yang kemarin lu nonton nggak yang waktu Persebaya lawan Australia Barat? Nonton babak kedua. Galih Freitas tuh top. Galih Freitas bagus. Iya. Maka cocok dengan tim ini gitu. Iya, cocok dengan tim ini. Cocok. Nah, tapi yang pasti gini, mereka selain mendatangkan Galih Freitas, Milos yang baru ya. Terus ada mendatangkan beberapa pemain lamanya. Koko Ari datang lagi. Koko Ari, Rahmat Irianto datang lagi. Tapi kalau khusus untuk Koko dan Rahmat Irianto ini kan dua-duanya punya riwayat cedera nih. Iya. Jadi, tapi kalau semuanya komplit ini agak pusing juga Gedo Perez nih. Iya. Karena setiap ini punya pemain yang yang sama, yang hampir sama. Ya hampir sama gitu. Misalnya di bek kanan, bek kiri, atau di bek tengah gitu. Terutama di lini tengah juga seperti itu gitu. Jadi Persebaya sebenarnya jauh lebih komplit lah. Iya, betul. Apakah mereka mengejar Asia di musim depan? Karena gagal nih di Shopee Cup nih. Iya, bener, gagal juga tampil ya dia Shopee Cup mereka ya. Tampil gitu. Ya, itulah. Tapi kalau lo ngelihat sekarang kan klub-klub kayaknya dengan ya diumumkannya boleh maksimal 11 pemain asing, ini tapi nggak ada yang terlalu jor banget ya kayaknya kalau gue ngeliat. Kayaknya nggak bakal ada yang maksimalin 11 ya, kayaknya ya. Iya, kalau gue sih mungkin ya. Kalau gue sih iya pasti seperti itu. Tapi yang persoalannya kan bukan soal 11-nya. Iya. 8 bisa main. Oh iya, 8 bisa main. 8 bisa main nih. Iya, dan bener. bisa semuanya udahlah kontrak 8 aja. Toh 8 bisa main gitu. Nah, ini sebenarnya ya menurut saya sih berarti jatahnya cuma 4 buat lokal. Iya, lokal 4. Iya. Ini juga menurut saya juga jadi catatan tersendiri ya, karena kalau melihat berkaca pada musim lalu kan banyak pemain muda yang dimainkan. Iya. Dan walaupun ini juga wajib satu pemain U23, tapi kan gitu. Ada pilihannya cuma satu akhirnya. Iya, kalau musim lalu kan bisa 2. Bisa 2 dimainkan bersama gitu. Makanya ketika kayak si Semen Padang, Firman Juliansyah, Galih Pagamo sama-sama naik. Iya, nah, 2 orang. Di Sleman, Dominikus Dion sama satu lagi itu juga naik. Di Solo, Yardan Jafi. Solo kok Yardan Jafi? Siapa? Altaf Indi, si Zadanin Faris main bareng bisa sama-sama. Jadi banyak peluang. Tapi kalau dengan 8 bisa main kan otomatis kan satunya yang 3 dari 4 ini kan 3 senior. Iya, betul. Itu, dan ini menurut saya juga dikurangin kiper itu juga. Ya, makanya dikurangin kiper lagi gitu. Apalagi banyak kiper asing sekarang. Iya, benar. Kiper asing itu catat sampai sekarang kalau nggak salah 11 atau 10. Iya, hampir mayoritas dong. Iya. Oh ya, termasuk Malut itu Alan Bernardon. Iya, katanya pindah ke sana. Kipernya Sleman itu. Iya, kiper Sleman. Iya. Ya itu dia tuh ya, kita berdoa terbaik ya, karena memang ya bahkan pelatih bahkan Gerard van der Boom pun juga menganggap ini job gitu loh. Iya. Dan ada regulasi 11 pemain asing ini. Gue sih ngelihatnya
kalau dilihat dari pergerakannya sekarang, kayaknya klub-klub itu nggak bakal maksimalin 11 deh. Iya, saya sih percaya itu. Cuma persoalannya bukan soal 11 sih. 8 asing yang bisa main semua itu jadi persoalan gitu. Iya sih. Ya, kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan ada solusinya soal ini. Karena pemain-pemain juga berharap ada perubahan ya. Ada kebijakan yang bisa direvisi soal aturan regulasi pemain asing ini gitu loh. Ya itu deh tadi kita udah bahas semua bursa transfernya, tapi yang 4 besar dulu. Nanti kita cicil dulu ya. Sabar ya teman-teman. Masih panjang banget dalam bursa transfer ini. Nanti kita bahas semuanya. Jadi terus pantau untuk sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, TikTok, Instagram maupun di Facebook. Terus jangan lupa terus subscribe dan juga kita masih ada di mana? Kita ada di Noise, dan kalau ingin pergerakan bursa transfer cuma Super League, namanya Super League ya, Super League sekarang. Super League dan Liga 2 di Championship atau Liga Nusantara sekalipun, atau Liga Serie A, Bundesliga, Premier League, Skor.id lengkap dan selalu terdepan dan terupdate. Oke, dengan demikian gue Setan. Resto. Sampai jumpa lagi.